Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan kulfut kultum. Mungkin tidak kurang dari atau sekitar 5 menit, insyaallah, mudah-mudahan. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an. Di mana bulan ini adalah menjadi bulan yang mulia sebagaimana di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, hadirin sekalian, pada kesempatan singkat ini marilah kita sedikit mereview tentang Al-Qur'an. Betapa keutamaan yang diberikan kepada Allah melalui Al-Qur'an ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada itu. Karena itu dapat kita katakan bahwasanya pekerjaan yang terbaik adalah belajar Al-Qur'an atau yang kedua mengajarkannya. Karena itu di bulan Ramadan ini mari kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali kita membuka, mempelajari dan berzikir dengannya. Karena Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu termasuk adalah zikir kepada Allah. Dan dengan berzikir, salah satunya dengan membaca Al-Qur'an itu, Allah menjanjikan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang? Kemudian yang ketiga, salah satu keutamaannya adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Karena pada Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan menjadi syafi'an li ashabi. Akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat buat kita. Apa arti syafaat? Syafaat yang akan menolong kita, membebaskan kita dari sebagian dosa kita. Ketika tidak ada yang dapat menolong, maka Al-Qur'an yang kita baca itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita. Kemudian yang selanjutnya, Al-Qur'an adalah sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah hudan, yaitu petunjuk, linnas bagi manusia. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Siapa yang lebih berhak untuk memberikan petunjuk kehidupan daripada si pencipta itu sendiri? Kalau ada pabrik pembuat HP Nokia misalnya, siapa yang lebih berhak memberikan manual book tentang cara penggunaan HP Nokia tersebut selain daripada si pembuat HP, yaitu PT Nokia itu? Begitu juga si pembuat HP Samsung misalnya, yang paling tahu terhadap apa yang baik dan buruk bagi HP Samsung itu tidak lain adalah si pembuatnya.
pabriknya yang kita manusia. Siapa yang lebih tahu bagaimana kita harus berperilaku di dunia ini? Siapa yang lebih tahu tentang seluk-beluk apa perbuatan yang baik, apa yang tidak baik buat kita? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Dan itulah Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kembali saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian, rekan-rekan, mari kita di bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Al-Qur'an, membaca, berzikir dengannya, mempelajari isinya, dan mengambil hikmah atau petunjuk di dalamnya. Ada salah satu surat yang mana surat itu adalah surat yang setiap hari kita baca minimal 17 kali di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Fatihah, surat pembuka, surat yang mana tidak sah sholat seseorang kalau tidak dibacakan Al-Fatihah, sebagaimana sabda Rasulullah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Ya. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak dibacakan dia Al-Fatihah di dalamnya. Karena itu Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat penting di dalam Al-Quran. Dia disebut sebagai Ummul Kitab, induknya kitab, induknya Al-Quran. Dia disebut juga sebagai penyembuh. Ada satu riwayat ketika salah seorang sahabat Nabi bepergian ke suatu kaum di Wadui, lalu kepala dari suku tersebut sedang sakit, dan sahabat ini mengharapkan suatu bantuan, yaitu bantuan dari kaum tersebut untuk dapat menampung, memberikan makanan dan sebagainya. Tetapi suku tersebut menolak, kecuali kalau sahabat tersebut bisa menyembuhkan sang kepala suku yang sedang sakit. Maka sahabat tersebut ditanya, apakah kamu bisa menyembuhkan kepala suku kami yang sedang sakit? Kata sahabat tersebut, bisa. Dengan yakinnya dia mengatakan bisa menyembuhkan. Kemudian dia akhirnya datang kepada kepala suku tersebut, lalu dia obati kepala suku tersebut dengan apa? Dengan membacakan suratul Fatihah kepada kepala suku tersebut, dan alhamdulillah sembuh. Maka dikabarkan kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, bagaimana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu ternyata bisa menyembuhkan suatu penyakit? Nah, ini membuktikan bahwasanya memang seperti itulah Al-Fatihah dapat menyembuhkan suatu penyakit. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita kembali di dalam bulan Ramadan ini, kita perbanyak membaca Al-Quran. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak hadirin sekalian, terutama rekan-rekan yang mungkin belum memahami terjemah daripada Al-Fatihah, mari kita sama-sama belajar bareng-bareng, ya, supaya ketika kita membaca Al-Fatihah kita memahami di dalam hati kita, benar-benar kita baca seraya kita memahami di dalam bacaan kita. Bapak-bapak bisa menirukan setelah saya, ya. Kita belajar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu segala puji. Mari. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Lillahi milik Allah. Lillahi milik Allah. Rabb Tuhan pemelihara. Rabb Tuhan pemelihara.
Al-alamin seluruh alam. Al-alamin seluruh alam. Ulangi ya. Alhamdu segala puji. Lillahi milik Allah atau bagi Allah. Rabb Tuhan pemelihara. Al-alamin seluruh alam. Satu ayat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, bagi Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik, maliki pemilik. Mari, maliki pemilik, yaumi hari, ad-din pembalasan atau hari agama. Maliki pemilik, yaumi hari, ad-din pembalasan. Ihdina tunjukkanlah kami, ihdina tunjukkanlah kami, as-sirata jalan, al-mustaqim yang lurus, sirata jalan, alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairi bukan ya, ghairi al-maghdubi orang-orang yang engkau murkai, alaihim atas mereka, wala dan bukan pula ad-dallin orang-orang yang sesat. Kalau kita bisa menghafalnya, mudah-mudahan setiap bacaan Al-Fatihah kita selalu tertanam di dalam hati kita. Apa yang kita baca ada di dalam hati kita. Ada yang kurang ya? Ihdina udah ya? Ihdina semua. Ya. Hadirin rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.